Buka Alkitab kita masing-masing. Hari ini kita mau bicara tentang ciri orang percaya yang mengasihi Allah. Nah, saya percaya orang yang mengasihi ada cirinya. Amin. Orang tuh kalau jatuh cinta itu pasti ketahuan. Amin. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa disembunyikan dalam hidup. Orang sakit bisa nggak kelihatan, ya kan? Ada orang yang sakit bisa saja nggak kelihatan sakit. Ada orang yang susah bisa saja kan tidak kelihatan susahnya. Tapi ada satu yang nggak bisa disembunyikan dalam hidup ketika seorang jatuh cinta. Amin. Bagaimana perasaan ibu kalau suami ibu bilang begini, sayang, aku cinta sekali sama kamu. Cuman saya nggak bisa lepasin temen nyeleweng saya itu. Bagaimana perasaan ibu? Hah? Mungkin sebagian ibu-ibu nggak bisa ngomong kali ya. Langsung nangis, langsung bilang, Pak, saya nggak susah-susah, Pak. Saya nggak mau buat apa menderita. Pilih aku atau dia. Karena cinta begitu saya beri nama cinta antik. Mana bisa mencintai pada saat yang bersamaan menyakiti. Betul? Pak, apa perasaan Bapak kalau istri Bapak bilang begini sama Bapak? Dear, I love you so much. Ya kan? Saya sangat cinta kamu. Tetapi pacar pertama saya nggak pernah bisa saya lupakan dalam hidup saya. Pak, kita kan sama-sama laki-laki, Pak. Kita terbukalah sesama laki-laki lah, Pak. Kira-kira menurut Bapak, langkah apa yang Bapak ambil di situ? Mungkin sebagian saudara bilang, pendeta, mulut udah nggak bisa ngomong, tangan yang harus bicara. Gua tempeleng dia kalau itu bini gua ngomong begitu, ya kan? Pokoknya lepas dari apapun, cinta nggak bisa begitu. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Karena cinta itu akan terbukti, nggak bisa kok cinta tapi kok aneh begitu, nggak bisa. Cinta itu jelas. Saya ambil contoh sederhana. Bu, kira-kira 20 tahun yang lalu, atau 17 tahun yang lalu, whatever lah. Pertama kali ibu ketemu, waktu itu belum suami, masih pacar. Kan bu kelihatan kan waktu dia naksir. Curi-curi pandang, ya kan? Orang jatuh cinta yang kelihatan kan? Kenapa sih kok dia selalu mau dekat sama saya? Kenapa sih? Paling perhatian melulu, ya kan? Ibu kan tahu bahwa dia mencintai, ya kan? Memang kalau cinta zaman dulu begitu, naksir, pendekatan dulu, nggak kayak anak sekarang. Seneng main pepet aja, itu namanya cinta Metro Mini. Metro Mini kan begitu, nggak boleh ngeliat ada orang berdiri di jalan main pepet aja, set gitu. Itu Metro Mini. Kalau zaman dulu, cinta zaman dulu saya sebut cinta pesawat. Lihat dulu harganya, telepon dulu, booking dulu, baru ambil tiket, ya kan? Baru berangkat ke airport, boarding, ya kan? Nunggu dulu, ya kan? Baru pesawat mau berangkat, baru masuk. Nah, itu cinta pesawat. Tapi cinta sekarang banyak cinta Metro Mini. Lagi kencang, stopin, naik, langsung cabut. Nah, itu. Lihat di kanan saudara, bilang, kamu Metro Mini atau pesawat? Orang cinta itu kelihatan. Iya loh, pendeta. Dulu waktu pertama kali ketemu, dia kejar-kejar saya. Sebab dompetnya saya bawa lari. Soalnya jangan GR dulu. Pendeta, cewek-cewek kejar-kejar saya. Ya setiap kali sudah kenalan, handphonenya sudah bawa lari, pantas saya sudah dikejar-kejar. Nah laki-laki kan juga gitu pendeta. Waktu saya dekati dia, saya ternyata
jumpai, dia juga cinta sama saya. Dia sih nggak langsung bilang gitu. Tapi kan kelihatan kalau ngomong sama saya tuh kayaknya nggak berani natap saya, kayaknya risih gitu. Dia cinta. Dia ngomong sama temennya, cinta gue nggak bertepuk sebelah tangan. Lagian bertepuk sebelah tangan kan capek. Coba aja nyanyi dia bangkit. Orang bilang aneh nih orang sebelah gua ini. Nggak bunyi. Bunyi. Karena cinta itu begitu. Kelihatan. Kalau anak saudara mulai jatuh cinta juga kelihatan. Yang nggak biasa mandi. Iya kenapa ya anak sekarang kalau disuruh mandi susahnya minta ampun. Susah banget. Tapi anehnya begini, kalau udah di kamar mandi nggak keluar-keluar. Sampai kita mesti teriak, butuh bantal lo di dalam. Zaman dulu, kalau jatuh cinta rambut yang biasanya berantakan, pakai tanco. Zaman dulu, zaman sekarang mana orang pakai tanco. Zaman dulu, pakai tanco. Kalau zaman sekarang aneh orang, rambut diberdiriin. Coba kita lihat orang zaman sekarang, rambut berdiri. Makanya zaman dulu tukang balon banyak kan di jalan-jalan. Sekarang udah nggak ada, nggak berani dia lihat rambut berdiri semua begitu. Pakai jelly. Dia pergi ke supermarket, tapi dia salah lihat. Temennya kan dia nanya sama temennya, itu pakai apa sih supaya rambut berdiri? Jelly. Oh, dia pergi ke jelly tapi salah lihat. Bukan di bagian rambut nyari jelly, di bagian makanan. Jelly itu kalau di bagian makanan agar-agar. Wah, dia remes tuh agar-agar, dia taruh. Dia tidur. Bangun-bangun ya, rambut gue udah banyak loh. Dia nggak tahu semut semua. Aneh-aneh lu. Tapi orang kalau pacaran kelihatan. Sudah tahu nggak kapan anak sudah mulai pacaran? Kelihatan. Yang nggak biasanya pakai minyak wangi, ya. Yang paling kelihatan tahu nggak apa? Tagihan telepon. Yang biasa 200.000 tiba-tiba 1.340.000. Kelihatan gitu. Nelponnya juga ketahuan nelpon pacarnya atau bukan. Kelihatan. Suara nggak kedengeran, cuma sekikikannya doang. Kita bingung. Seorang pacaran atau si manis jembatan Ancol sebetulnya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, saya pelajari, ternyata orang mengasihi Tuhan juga sama, ada cirinya. Bukan hanya orang itu pakai kalung salib lalu kita bilang, wah dia mengasihi Tuhan loh, dia pakai kalung salib. Bukan hanya dia pergi ke gereja langsung kita berkata, oh dia pasti mengasihi Tuhan loh. Memang ada orang pergi ke gereja karena mengasihi Tuhan. Tapi ada orang pergi ke gereja karena takut bininya.
Karena setiap kali bininya bilang, lu kalau nggak gereja lu dikutuk lo sama Tuhan lo. Lihat lo rugi lo bikin apapun. Lihat aja lo. Tuhan nggak bisa lo mainin begitu. Lo ke gereja lo. Ke gereja lo. Dia pikir daripada gue dicerewetin dulu sama bini gue ke gereja dah. Ada orang yang ke gereja karena dia lagi naksir orang gereja. Ada orang pergi ke gereja karena dia sedang bisnis sama orang gereja. Ya habis gue lagi ada urusan sama dia nih. Gue nggak enak sama gereja. Gue gereja dah. Ya. Tapi yang pertama saya pelajari apa ciri orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama saya pelajari orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang ingin bergaul akrab dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Amin. Setelah mulai menatap saya dan berkata, pendeta saya cinta Tuhan. Tapi kalau pagi gitu saya nggak ada waktu doa dan baca Alkitab. Kalau saya bilang sama saya cinta Tuhan, tapi saya nggak pernah punya waktu untuk doa dan baca Alkitab. Maka jawab saya sederhana. Saudara adalah orang yang paling munafik yang berada di muka bumi yang saya kenal. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, apa maksudmu pendeta? Jawaban saya sekali lagi. Jika engkau menatap saya dan berkata, pendeta saya cinta Tuhan. Tetapi saya nggak punya waktu untuk doa dan baca Alkitab. Bukan saya nggak anggap penting doa dan baca Alkitab. Bukan saya nggak anggap perlu doa dan baca Alkitab. Pendeta persoalannya hanya saya nggak ada waktu untuk doa dan baca Alkitab. Jawaban saya sederhana. Saudara adalah orang yang paling munafik yang ada di muka bumi ini. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa pendeta kau bisa berkata bahwa aku adalah orang yang paling munafik? Jawaban saya sederhana. Karena kalau kita cinta Tuhan, kita ingin bergaul akrab dengan Dia. Amin. Kita mau bergaul karib dengan firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam Dia. Sebelum kita ambil langkah sesuatu, dalam hati kita selalu ada pertanyaan, Tuhan, adakah yang saya buat ini menyenangkan hati Tuhan? Tuhan, adakah yang saya buat ini memuliakan nama Tuhan? Atau justru sebaliknya, malah mempermalukan nama Tuhan? Coba lihat ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-21 jelas di sana dikatakan apa? Barang siapa memegang perintahku dan apa? Melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan memegang perintah dan melakukan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan apa? Dikasihi oleh Bapakku. Dan selanjutnya dikatakan apa? Aku pun akan mengasihi dia dan apa? Menyatakan diriku kepada. Jadi lihat, pergaulannya akan akrab dengan Bapa karena Bapa mengasihi dan bukan hanya itu, menyatakan diri kepadanya. Jadi kalau cinta tapi nggak mau dekat, cinta tapi mengecewakan, cinta tapi menyakiti, buat saya itu bukan cinta. Itu hanya keinginan untuk menguasai. Tapi sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan, apa ciri seorang yang mencintai Tuhan? Ciri seorang yang mencintai Tuhan, dia senantiasa mau bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Setiap langkah kita berpikir, Tuhan, kalau saya buat ini Tuhan senang gak ya? Makanya Alkitab bilang apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan. Amin. Jadi kita lakukan apapun cuma dengan sebuah pertanyaan, Tuhan, kalau saya buat ini Tuhan senang gak ya? Kalau saya buat ini nama Tuhan dipermuliakan gak ya? Jadi kalau kita mau mencintai Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau buat lebih lagi buat Tuhan karena kita berkata, Tuhan saya tahu. Cinta bukan hanya sekedar konsep perkataan yang indah dan menarik saja. Tapi cinta adalah sebuah kualitas hidup yang berjalan seturut kehendak Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, saya pelajari apa sih ciri orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saya jumpai dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada apa? Barang siapa yang mengasihi dia. Jadi orang yang mengasihi dia akan bertahan dalam apa? Pencobaan. Jadi yang kedua, apa ciri orang yang mengasihi Allah? Senantiasa dapat melihat pencobaan dari sisi positifnya. Saya ulangi sekali lagi. Apa ciri orang yang mengasihi Allah? Senantiasa dapat melihat pencobaan dari sisi positifnya. Nah, pencobaan itu tergantung dari mana kita memandang. Kalau saya pandang dari sudut positifnya, maka pencobaan itu akan menjadi sesuatu yang positif buat hidup saya. Amin.
Sampai sini sudah ngerti mau saya? Tapi sebaliknya, kalau saya pandang dari sudut negatifnya, maka pencobaan itu juga dapat menjadi sesuatu yang negatif buat saya. Saudaraku, kalau saudara mau ukur cinta saudara, coba saudara lihat sesuatu. Karena semakin kita cinta, semakin kita melihat sesuatu dari sudut positifnya. Betul? Tetapi semakin kita benci, semakin kita melihat dari sudut negatif. Ya, ketika saudara pacaran dulu, kebetulan kekasih saudara nggak suka dandan. Ya dulu waktu kenal 17 tahun yang lalu, waktu mulai pacaran, pacar saudara nggak suka dandan. Karena saudara cinta, bagaimana pandangan saudara? Wah, pendeta, pacar saya itu luar biasa. Dia selalu tampil alamiah. Buat saudara, ketidaksukaan dandannya itu sebuah kelebihan. Dia itu orangnya tidak suka kepalsuan, pendeta. Tidak suka nutupin dirinya dengan yang macam-macam. Orangnya apa adanya. Jadi ketidaksukaan dandannya itu adalah sebuah kelebihan. Tapi setelah nikah 7 tahun, beda. Sekarang sudah bilang apa pendeta? Istri saya ini malas orangnya. Nggak pandai merawat diri. Bukan istrinya yang nggak pandai merawat diri. Dari dulu, dari kenalan, dari pacaran begitu modelnya. Ya kan? Tapi karena sudah cinta, sudah lihat dari sudut positif. Tapi ketika cinta berkurang, yang sudah lihat negatifnya. Sudah punya pacar, bicaranya belak-belakan. Ada orang gitu, kalau ngomong sembarangan gitu, nggak ada remnya di mulutnya. Ada orang begitu, saudara pernah ketemu nggak orang begitu? Oh ngomong sembarangan, gitu. Oh dia nggak seneng, dia ngomong aja. Tapi karena pertama kali sudah jatuh cinta, sudah bilang apa? Wah pendeta, kekasih saya pendeta, ngomongnya itu enak sekali, tidak ada yang ditutup-tutupi. Orangnya terbuka, belak-belakan, apa adanya. Saya lebih senang punya kekasih seperti itu. Setelah kawin 7 tahun, berubah. Saya bilang, pendeta, nggak tahan punya suami kayak dia. Mulutnya ada pisaunya. Ikan lele, kali di mulut ada patil, saudara-saudara. Jadi, saya boleh ngotot sama saya dan bilang, ya tapi pendeta, bukan cinta saya yang berubah, dia yang berubah. La ilah. Emangnya dia kecebong? Bisa berubah dulu kecebong, sekarang kodok. Enggak. Kalau saudara pengen ukur cinta saudara, 3 menit tanpa kedip, saudara tatap suami saudara atau istri saudara. Kira-kira kesimpulan apa yang saudara dapatkan? Kalau saudara lihat suami saudara 21 tahun yang lalu aku mengenal dia, sampai hari ini kau masih tetap tidak berubah. Kau selalu pria yang mendatangkan kebahagiaan buat tiap orang yang berada di sisimu. Kau memang telah berumur lebih lanjut, tapi kau jauh lebih dewasa daripada hari-hari pertama kali aku mengenalmu. Sikapmu kadang kala keras, tapi pancaran matamu penuh dengan kasih dan kelembutan. Nah, mungkin setelah menatap saya dan bilang, "Duh pendeta, kalau saya pandang suami saya 3 menit, gak mungkin kata-kata itu keluar." Ya. Loh, tapi kalau kata-kata itu keluar dari mulut saudara, artinya cinta saudara masih F. Full. Ada orang Tegal punya BMW. Nah dia nyari supir. Karena dia orang Tegal, dia cari supir orang Tegal juga. Yang biasa bawa truk. Bawa apa itu namanya? Mitsubishi. Kalau diesel. Udah gitu kalau diesel yang biasa dia bawa yang udah rusak sama sekali. Yang dashboardnya udah habis. Jadi dia bilang, saya sih bisa bawa mobil pak, cuman ini yang di sini nih dashboard saya nggak biasa baca.
Ini mulai diterangin. Kamu tuh dasar orang kampung. Nih speedometer. Nih untuk ukur kecepatan. Nih RPM, round per minute. Untuk dia terangin semuanya. Sampai pada meter bensin. Iki meter bensin. Oh, untuk apa itu? Ya untuk ukur. Oh, jadi nggak main asal isi aja. Tiap 3 hari isi sekali. Enggak. Lihat di sini. Nah, F ini artinya apa F? Dasar orang kampung. F itu artinya funu. Oh, penuh. Artinya apa? Ente. Rupanya dia lebih norak lagi. Dia nggak tahu. Selama ini dia tahu itu ente, F itu funu. Dasar. Ada orang kan ngomong gitu, funu. Pakai payung ke pantai. Minum Fanta. Pakai payung ke pantai. Minum Fanta. F dia bilang V. F dia bilang PP, dia bilang F. Jadi kalau itu yang kalimat saudara ketika memandang suami saudara, itu artinya cinta saudara masih penuh. Penuh. Tapi kalau saudara pandang suami saudara, dosa apa yang saya buat? Gua dipelet kali dulu nih. Buta kali mata gua. La ilah. Udah tua begini nih orang. Kasar lagi, la ilah. Tuhan, kalau aku berdosa, hukumlah aku, jangan berikan kutuk suami kayak begini. Kalau engkau mulai lihat dan hanya lihat kekurangannya, jawaban saya sederhana, bukan suami saudara yang terlalu banyak kekurangan. Kasih saudara yang mulai berkurang. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Karena orang yang mencintai selalu mandang dari sudut positif. Waktu mencintai dulu, pacar saudara datang pakai jeans robek-robek, saudara bilang, wah maco betul. Tapi kalau udah kawin, pakai celana robek-robek, genit lu, ilah, robek-robek masuk angin. Dan saya percaya kalau kita cinta pada Tuhan, tantangan hidup ini kita pandang dari sudut positifnya. Amin. Masalah ada, persoalan ada, kita bilang terima kasih Tuhan. Sebab persoalan mengajar saya untuk tetap melihat Tuhan dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Amin. Saya percaya bahwa masalah itu perlu buat kita. Kenapa masalah itu perlu buat kita? Yang pertama, karena masalah membuat kita lebih dewasa. Amin. Orang setelah dia lewati masalah, dia akan lebih dewasa dalam imannya. Yang kedua, masalah membuat kita mengenal siapa diri kita. Ada banyak orang kadang-kadang sombong sekali, angkuh, egois, mau menang sendiri. Buat saya sederhana, dia belum melewati aja masalah. Kalau dia udah lewati masalah, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Orang-orang yang sudah lewati masa-masa pendidikan Tuhan melalui sekolah yang bernama sekolah masalah, jawaban saya sederhana, nggak bisa ada yang kita sombongkan. Amin. Betul? Nggak ada yang bisa kita egoisin, nggak bisa kita mau menang sendiri karena kita tahu kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah. Yang ketiga, masalah membuat kita mengenal siapa Tuhan. Kalau kita belum lewat masalah, doa juga cuma formalitas. Sampai ada orang yang tanya sama saya begini, pendeta, kita doa pendeta ya kalau malam kok suka ketiduran? Saya biasa jarang jawab, saya senyum aja. Karena buat saya ini orang belum lewat sekolah ini. Belum lewat sekolah yang bernama sekolah masalah. Kalau udah lewat masalah, boro-boro bisa tidur, sudah nggak bisa. Ya kan? Lo pernah ngalamin nggak? Malam ini mau tidur, besok pagi utang 12.500.000 harus dibayar. Dan ini sampai malam ini udah dikumpul-kumpulin, baru ketemu 3.750.000. Pertanyaan saya sederhana, bisa nggak doa formalitas sampai ketiduran? Nggak bisa. 3,5 jam kita doa nggak amin-amin. Yang nggak pernah berlutut.
Biasanya kita kritik kalau lihat orang berlutut. Apa sih doa kok pakai berlutut segala? Kayak apaan aja. Hari itu kita berlutut bukan karena kepengen berlutut. Kita berlutut karena udah gak kuat berdiri. Ya. Ada banyak orang berlutut bukan karena kepingin berlutut. Ada banyak orang berlutut karena memang udah gak kuat berdiri. Dulu kalau lihat orang doa sambil nangis kita kritik. Pantai Costa. Ya. Tapi waktu kita sendiri ngalamin, ya kan? Kita doa sampai nangis, teman kita yang bilang, lu kayak Pantai Costa aja. Kita bilang biarin deh, lu bilang Pantai Costa. Jadi kita kenal siapa Tuhan justru dari masalah. Dan yang keempat, karena masalah kita jadi kenal siapa orang. Amin. Kita kadang-kadang kalau belum lewat masalah, kita pikir, wah kok orang ada di sekitar saya semua. Justru waktu engkau ada masalah, orang yang tadinya dekat sama saudara tiba-tiba gak ada kelihatan batang hidungnya lagi. Orang yang dulu tadinya jilat-jilat saudara, sekarang justru ngomong yang enggak tentang saudara. Buat saya sederhana, setelah kita lewati masalah, kita belajar bergaul baik sama semua orang, tapi bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Jadi, yang pertama tadi apa saya bilang? Siapa orang percaya mengasihi Tuhan, ciri-cirinya yang pertama, senantiasa ingin bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua apa? Senantiasa dapat melihat pencobaan dari sisi positifnya. Yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa apa? Mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berarti yang ketiga, ciri kita mengasihi Allah, senantiasa memiliki kehidupan dalam kasih. Saya percaya cinta itu transfer. Apa artinya cinta itu transfer? Kebetulan saudara cinta sama kekasih saudara yang suka nonton bola. Walaupun tadinya saudara gak terlalu suka bola, mungkin gak senang sama sekali. Tapi karena orang yang saudara cintai suka bola, lama-lama saudara jadi ngomong pun tentang bola. Sehingga pacarannya seru bener. Itu Ronaldo tuh ikut Piala Dunia nanti kan. Itu si Beckham kenapa kakinya kenapa itu? Wah, bisa-bisa gak ikut Piala Dunia dia. Wah, tuh bisa gak? Oh. Jadi pacarannya bukannya bicara apapun, bola yang dia bicara. Nah saya juga percaya kalau kita cinta Tuhan, Tuhan kita mencintai jiwa-jiwa. Amin. Jadi kalau saudara bilang sama saya mengasihi Tuhan, tapi kau hidup serakah, kau hidup kasar, kau maki orang, hanya mungkin karena dia pembantu saudara, hanya mungkin karena dia supir saudara, hanya mungkin karena dia orang yang lebih rendah dari saudara, atau menurut saudara dia orang yang lebih miskin dari saudara. Jawaban saya sederhana, engkau kan hanya orang munafik saja, yang ngomong cinta Tuhan, tapi tidak pernah mewujudkan cinta itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jadi, apa ciri orang mengasihi Tuhan? Yang pertama apa? Senantiasa rindu bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, apa? Senantiasa memandang masalah dari sisi positifnya. Yang ketiga apa tadi? Senantiasa memiliki kehidupan di dalam kasih. Yang keempat, yang terakhir, apa ciri orang percaya mengasihi Allah? Matius 16. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berarti yang keempat, yang terakhir, apa ciri seorang yang mengasihi Allah? Dia rela kehilangan segala-galanya. Dia rela kehilangan apa? Segala-galanya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah minta segala-galanya. Dengar baik. Tuhan tidak pernah minta segala-galanya. Tuhan hanya minta kerelaan kita untuk mengorbankan segala-galanya. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah minta segala-galanya. Justru Tuhan memberikan segala-galanya. Amin. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Tuhan tidak pernah minta segala-galanya. Dia justru memberikan segala-galanya. Hanya dia minta untuk kita berani mengorbankan segala-galanya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata,
Saya nggak bisa bedain apa artinya meminta segala-galanya dengan meminta untuk rela memberikan segala-galanya. Saya ambil contoh sederhana. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham ambil anak yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Kesan yang kita tangkap, Tuhan minta segala-galanya. Pertanyaan saya sederhana. Tuhan minta segala-galanya enggak? Hah? Tuhan minta anak yang tunggal yang dikasihi. Tuhan minta segala-galanya enggak? Loh, kesannya kan dia minta segala-galanya. Betul? Tapi buktinya Tuhan minta segala-galanya enggak? Enggak. Dari mana kita tahu bahwa dia tidak minta segala-galanya? Justru ketika Abraham mau memberikan anaknya, Tuhan bilang apa? Ketika Abraham sudah siap untuk menyembelih anaknya, Tuhan bilang apa? Cukup. Artinya Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, aku tidak pernah meminta engkau untuk menyembelih anakmu. Aku hanya minta engkau punya kerelaan untuk memberikan segala-galanya. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Karena orang yang rela kehilangan segala-galanya, artinya dia mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Saya ulangi sekali lagi. Saya akan menyebut saudara munafik jika engkau bilang cinta Tuhan, tapi nggak berani kehilangan sesuatu buat Tuhan. Nggak berani melepaskan kebiasaan buruk misalnya. Lalu saudara bilang, saya cinta Tuhan sih pendeta, tapi ya saya kan masih manusia biasa pendeta. Jadi saya ya punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang ya kadang-kala itu kan datangin untung. Saya kan dagang, jadi saya mesti minta Roh Kudus untuk mampukan saya nipu-nipu gitu. Itu bukan Roh Kudus, roh setan iya saudara-saudara. Ya. Saya nggak percaya saudara bilang cinta Tuhan kalau saudara nggak berani kehilangan sesuatu. Karena cinta kepada Tuhan justru membuat kita berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan suka, aku mau kerjakan. Apapun yang Tuhan nggak suka, cabut dalam hidup saya. Amin. Doa saya supaya setiap saudara mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang mencintai Tuhan. Ada banyak orang aktif, ada banyak orang sibuk dalam kegiatan rohani. Tetapi dunia ini bukan membutuhkan orang aktif. Dunia ini tidak membutuhkan orang sibuk. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang cinta-cinta Tuhan dan bergerak, goncangkan dunia, tegakkan Injil Allah dimanapun dia berada.